Halo Bapak dan Ibu sahabat FBS Indonesia, saya Reza Aswin akan membawakan webinar berjudul Strategi Trading dengan menggunakan channel. Webinar ini disupport oleh FBS. FBS adalah pialang internasional yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Lebih dari 15 juta nasabah tergabung dalam FBS yang tersebar di lebih 190 negara di dunia. Hanya dengan bermodalkan 1 US dollar, kita bisa bertransaksi forex, gold, oil, stock, dan stock index di dalam FBS Trader. Bapak dan Ibu, mulailah mendownload aplikasi MetaTrader 4 FBS di laptop dan handphone Anda, dan mulailah menghasilkan profit. Baik, Bapak dan Ibu sahabat FBS Indonesia, kita sudah tahu bahwa akhir-akhir ini market bergerak sideways, dan tentunya ini dikarenakan belum terlihat suatu tema yang akan diangkat oleh para pelaku pasar. Untuk itu, akan lebih mudah bagi kita untuk melihat teknikal yang akan terjadi. Nah, untuk itu kita akan coba dalami apa sih analisa teknikal. Sebenarnya metode analisa teknikal ini untuk menentukan entry dan exit-nya. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa dia juga bisa menentukan tren. Dan apabila kita ingin menentukan tren besarnya, kita akan menggunakan time frame yang lebih besar tentunya. Baik. Bapak dan Ibu sahabat FBS Indonesia, kalau kita ingin menentukan arah besarnya, tentunya lebih mudah kita menggunakan analisa fundamental. Sedangkan analisa teknikal, biasanya kita tentukan untuk menentukan entry dan exit-nya. Nah, biasanya yang tergunakan untuk analisa teknikal itu datanya itu menggunakan volume atau harga. Sehingga dari sana kita bisa menentukan support dan resisten biasanya. Banyak dari kita yang mempertanyakan sebenarnya apa sih support dan apa resisten. Lebih mudahnya adalah support di mana adalah suatu area di mana pada saat harga terus turun, ada suatu daerah di mana penurunan tersebut akan terhenti dan mulai berbalik arah. Itu adalah support. Yang lebih mudahnya support itu biasanya adanya di bottom atau di dasar. Nah, sedangkan resisten tentunya adalah kebalikannya. Pada saat kita melihat harga naik terus ke atas, sampai titik tertentu atau daerah tertentu, harga tersebut akan berhenti dan kembali mengadakan suatu pembalikan untuk turun. Nah, analisa teknikal inilah yang akan memudahkan kita untuk menentukan entry dan exit-nya. Apabila kita ingin melakukan open posisi buy, sebaiknya kita mencari support. Karena di sana adalah tempat di mana penurunan harga lalu akan berhenti dan berbalik menjadi naik. Di mana targetnya? Tentunya targetnya adanya di resisten, di mana pada saat harga naik dan berhenti, dia akan mencoba untuk melakukan pembalikan. Baik, dan tentunya ini ada hubungannya dengan teori, di mana kita bisa melihat ke belakang bahwa ada suatu historical yang paling mudah. Yang paling mudah adalah di mana harga tersebut biasanya melakukan uptrend misalnya, lalu dia melakukan sideways, lalu melakukan uptrend kembali, lalu sideways kembali, dan akhirnya apabila semuanya sudah terakumulasi, dia akan berbalik harganya menjadi downtrend. Jadi kalau kita lihat harga tersebut arahnya cuma ada uptrend
sideways dan downtrend. Dan apabila kita bisa menentukan dengan cermat, dengan baik, uptrend, downtrend, dan sideways-nya, tentunya ini akan membuat kita lebih mudah untuk menentukan di mana kita entry dan di mana kita exit-nya. Bapak dan Ibu, ada satu sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa, bagaimana sih menentukan uptrend atau downtrend dengan menggunakan teknikal atau analisa teknikal. Yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah kalau kita melihat harga ini naik dan kita akan membuat suatu garis, ini yang disebut adalah trendline. Trendline itu adalah di mana harga low-nya itu tambah lama tambah naik. Jadi kadang-kadang ada beberapa dari kita yang masih belum mengerti atau belum tahu bagaimana caranya menentukan uptrend atau garis trendline-nya atau garis uptrend-nya. Kadang-kadang ada di antara kita yang menghubungkan antara harga tertinggi dengan harga tertinggi yang terdekat. Bukan. Kalau uptrend, kita harus menarik harga low-nya dengan harga low yang terdekat, yang arahnya tentunya ke atas. Sehingga pada saat kita tarik garisnya, dia akan membentuk suatu sudut sekitar 45 atau 60 derajat. Jadi dari kaki ke kaki kita harus tarik. Lalu bagaimana dengan downtrend? Itu adalah kebalikannya. Dia akan menghubungkan dua titik yang berdekatan. Itu adalah harga high-nya, dari high ke high yang tambah lama tambah turun. Jadi kalau kita tarik garis downtrend, itu jangan dari kaki ke kaki, tetapi dari high ke high-nya, dari top ke top-nya, dengan arah turun tentunya. Jadi lebih mudahnya, kalau kita menarik garis uptrend, itu ditarik dari low ke low. Sedangkan apabila downtrend, kita akan tarik garis dari high ke high yang terdekat dengan kemiringan yang sama tentunya, sekitar 45 atau 60 derajat. Pertanyaannya, apabila bagaimana dengan yang garis kita tarik ini curam gitu, turunnya sangat curam atau naiknya juga sangat curam sekali. Biasanya garis trendline yang terlalu curam itu tidak kuat, mudah dilewati oleh harga, kurang valid orang bilang. Untuk itu semakin landai tentunya semakin kuat sebenarnya support yang terjadi atau resisten yang terjadi. Karena dua titik yang terdekat apabila kita tarik garis itu akan menjadi support pada saat berada di kakinya. Begitu juga dengan saat kita menarik downtrend, itu juga jangan terlalu tajam, sehingga pada saat ditarik mendekati 45 derajat, itu akan membentuk suatu ketahanan untuk sulit dijebol oleh harga atau sulit dilewati. Baik, Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas adalah bukan hanya trendline, tapi yang kita akan bahas adalah channel, di mana keduanya, baik uptrend maupun downtrend, apabila low-nya kita hubungkan, lalu high-nya kita hubungkan, dia akan membentuk suatu terowongan atau saluran atau channel namanya. Dan kalau kita melihat dari trendline ini, itu cara menariknya, cara menarik garisnya, tentunya adalah kita selalu ambil, kalau uptrend, tandanya kita ambil dari kaki ke kaki.
Nah, di dalam MT4 itu ada satu aplikasi yang namanya channel. Nanti kita pergunakan pada saat kakinya diberikan suatu garis uptrend, maka secara otomatis high-nya akan terbentuk. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa harga akan bergerak atau bercenderung naik di dalam channel yang sudah ada tentunya. Dan ini dapat kita buat suatu perencanaan, suatu strategi untuk kita membeli. Karena ini uptrend, maka biasanya kita akan membeli dan bukan menjual. Kita akan buy di saat dia sudah mengenai garis yang kita taruh di antara kaki ke kaki atau kita taruh uptrend-nya. Dari sini tentunya kita bisa mengambil open posisi buy dan melepasnya pada saat harga sudah ada di garis atas dari uptrend. Terus bagaimana dengan stop loss-nya? Stop loss-nya harus berada di sebelah kirinya, kita akan melihat lembah atau low-nya, di bawah low itu yang kita taruh. Jadi kalau yang bertanya berapa pips gitu ya, atau berapa poin kita harus bisa taruh stop loss, sebaiknya kita menggunakan stop loss itu selalu di bawah support apabila kita melakukan buy. Dan adanya adalah di bawah lembah yang sebelumnya. Pada akhir dari sini nanti kita akan coba praktekkan. Nah, dengan cara yang sama, tentunya kita juga akan melihat bahwa kejadian ini akan mendapatkan suatu efek yang sama apabila kita menarik garis untuk downtrend. Jadi untuk garis downtrend yang paling awal adalah kita harus mencari titik puncaknya. Dua titik puncak terdekat yang lebih rendah. Yang satunya itu kita tarik menjadi downtrend, dan dengan fasilitas yang ada di MT4, kita akan mendapatkan garis yang satunya lagi. Sehingga memberikan suatu channel atau terowongan yang turun. Bagaimana kita melakukan untuk open posisinya, karena ini adalah channel turun, tentunya kita yang terpikir adalah kita akan melakukan sell dan bukan melakukan buy. Kepada Ibu, terkadang kita selalu ingin melakukan suatu counter atau mengambil koreksinya. Ini akan menjadi sulit. Mengapa? Karena pada saat kita mengambil koreksi, pada saat terjadi downtrend, maka harga buy kita kadang-kadang tidak akan terjemput. Nah, baik, sekarang kita akan coba lihat. Oke, ini kita akan coba buat ini misalnya dalam daily, atau lebih mudahnya kita pindahkan saja ke dalam H4 misalnya, karena banyak yang bertanya sebenarnya, Chris, untuk menarik trendline itu sebaiknya di time frame berapa? Yang terbaik memang di time frame D1, lalu kalau mau lebih kecilnya silakan aja menggunakan H4 tentunya. Baik, kita akan coba lihat bagaimana kita akan menentukan trendline. Banyak yang mengatakan kita akan coba tarik ini tuh dari high ke high gitu ya. Seperti ini, dari high ke high.
Atau ada juga yang menarik trend line-nya itu justru dari harga close ke close. Mana yang benar? Dua-duanya benar sebenarnya bagaimana kebiasaan kita. Dan kalau untuk high ke high tentunya kita tinggal tarik saja dari puncak ke puncak terdekatnya. Sedangkan kalau untuk harga close-nya mau tidak mau Anda harus cari harga close yang tertinggi dengan harga close yang terendah yang lebih tinggi tentunya. Nah, baik. Untuk mencari channelnya tentunya kita bisa menggunakan aplikasi atau fasilitas yang disediakan oleh MT4 sehingga kita bisa melakukan penarikan seperti ini. Oke. Nah, lalu kita klik 2 kali dan kita bisa selaraskan. Nah, kira-kira inilah channel yang terjadi di Euro USD di H4. Kita melihat adanya suatu channel turun. Dan ini yang terbaru, Pak. Paling tidak, Euro akan coba mengetes ke level 1.2109. Dan tentunya ini akan membuat Euro tidak akan bertahan lama untuk kenaikannya. Baik, lalu apabila kita ingin melihat dari pair yang lain, contohnya adalah misalnya saja kita ganti dengan apakah di gold sudah ada suatu channel. Sebenarnya ini belum kalau kita lihat dari yang H1 ini tentunya di gold itu belum ada channel, tapi yang kita bisa lihat adalah suatu daerah di mana dia akan setway di daerah-daerah sini. Jadi gold akan masih mempunyai satu pergerakan yang setway. Baik, jadi kalau untuk gold pernah nggak ada bentuknya channel? Tentunya ini kalau kita buat seperti ini, inilah channelnya. Ya. Dan apabila kita buy di level ini, jadi sebenarnya level buy-nya ada di mana? Katakanlah ini yang terjadi, ya. Yang terjadi adalah kita akan lihat ini yang pertama, lalu ini yang kedua, tandanya ada double bottom. Pada saat kita melihat ada double bottom, yang ketiganya kita baru akan buy. Jadi buy-nya itu justru ada di level ini. Ini adalah buy. 1, 2, 3. Nomor 3-nya kita buy. Dan di mana stop loss-nya? Di stop loss-nya adalah di low yang sebelah kiri, yang sebelumnya. Ini adalah ya buy-nya di sini, tentunya close-nya di bawah ini. Baik, di mana taking profit-nya tentu di area sekitar sini. Ini adalah pada saat kita nge-buy di sini, tentunya ini ada arealnya untuk kita close. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat, ya, kalau ini kita garis, ini resikonya dan ini adalah targetnya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Yang sekarang sulit untuk kita buat, kecuali Bapak dan Ibu mau coba dengan seperti ini misalnya, menggunakan downtrend gitu. Ya. Ya. Satu, dua
Kalau sell di sini tentunya targetnya adalah di sini. Di mana stop loss-nya adalah di level ini. Ya, di atas level ini. Tapi permasalahannya adalah apakah gold sudah masuk ke dalam channel downtrend? Kita akan lihat karena pemulihan ekonomi global memang sudah mulai terjadi, vaksin sudah mulai banyak tersebar, tapi satu yang meragukan untuk kita melakukan sell off terhadap emas itu adalah adanya likuiditas yang tinggi di Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat dari channel yang barusan kita bentuk, maka emas berada di level resisten yang harusnya bisa kita sell dengan target stop loss di atas 1877 tentunya. Di berapa targetnya apabila Anda sell, tentunya inilah adalah targetnya, itu di 1760 US dollar per troy. Baik, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan diketik di chat. Kita akan coba berdiskusi untuk masalah analisa teknikal dengan menggunakan strategi channel. Silakan diketik dan kita akan coba mulai diskusi apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah, perlu kita ketahui bahwa apabila kita mempunyai channel downtrend, yang kita pikirkan adalah open-nya adalah open sell dan bukan open buy. Nah, seperti ini misalnya, bagaimana Riz kalau misalnya dia sudah menembus dan close di atas channel downtrend? Ya tentunya kita bisa merubahnya ini menjadi buy, ya, open buy apabila dia sudah berani melewati dan close di atas garis downtrend yang kita buat tentunya. Kira-kira seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari Bapak. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Endi Supriyono. Selamat sore, untuk analisa GU hari ini bagaimana? Tolong dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endi. Selamat sore. Kalau kita lihat masalah GU, ini adalah GU. Oke. Kalau kita lihat GU, tentunya kita melihat dari sini saja, itu penguatan atas pair ini cukup signifikan. Mengapa demikian? Karena bukan karena data ekonominya atau ekonominya Inggris itu bagus, tetapi memang US-nya yang melemah. US melemah karena banyaknya orang yang membeli saham dan melepas US dollarnya. Pelemahan dolar membuat semua mata uang di dunia yang melawan US dollar semuanya menguat. Dan tentunya apabila sampai terjadi pembalikan atau penguatan, maka Inggris akan jatuh lebih dalam dibandingkan yang lain. Ya tentunya euro juga akan jatuh. Mengapa demikian? Karena kita sudah tahu bahwa lockdown terjadi di Inggris. Dan semua yang termasuk aktivitas bisnis atau jasa semua berhenti di Inggris. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kenapa ekonominya jelek, kenapa mata uang itu tetap menguat? Kalau kita berbicara masalah trading, forex, kita akan melihat dua pair. Kita nggak bisa melihat satu pair saja, tapi kita juga harus melihat pair yang lainnya, keadaan yang lainnya.
Saat ini memang Amerika sedang giat-giatnya meluncurkan program stimulus. Ini yang menyebabkan likuiditasnya sangat tinggi dan terjadi pelemahan dolar. Pelemahan dolar ini diaminkan dengan naiknya indeks saham, di mana Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 melewati harga-harga tertinggi yang pernah ada. Itu adalah ciri dari pelemahan US dollar. Baik, dari Pak Eko. Selamat sore, saya Eko. Apakah strategi channel bisa diterapkan di berbagai time frame? Terima kasih. Selamat sore Pak Eko. Yang namanya strategi channel ini bisa dipergunakan di semua time frame. Tapi ada baiknya Bapak jangan terlalu kecil time frame-nya, karena nanti BEP-nya atau keuntungan Bapak juga tidak terlalu banyak. Atau kalau terlalu kecil sekali time frame-nya, kita belum sempat sampai di BEP tentunya. Strategi ini bisa dipakai untuk ke semua time frame tentunya. Bapak, ada pertanyaan dari Bapak Michael. Izin bertanya, Pak, bagaimana menghindari false break di channel yang terbentuk? Apakah ada pola tertentu? Terima kasih. Baik, Pak Michael. Ini pertanyaan bagus sekali sebenarnya. Jadi kalau kita ingin melihat atau mengetahui bahwa ada nggak sih caranya untuk menghindari false break? Agak susah memang, Pak. Tetapi yang jelas false break biasanya terjadi pada time frame yang lebih kecil. Apabila Bapak menggunakan time frame yang jauh lebih besar, mungkin false break ini tidak akan sering terjadi. Kita akan coba lihat ini yang terjadi di H4 misalnya, dan apabila ini kita pindahkan ke H1, kita akan lihat lebih banyak noise-nya, ya. Gangguannya lebih banyak, kita pindahkan lagi di time frame yang lebih kecil lagi. Tapi pada saat Anda pindahkan yang lebih besar, seperti yang ada seperti di weekly misalnya, false break ini hampir tidak terjadi. Dan kalau kita lihat, ini weekly, oke, misalnya seperti ini, ya. Lalu atasnya Bapak bisa geser ini. Nah, kira-kira seperti ini, Pak. Lalu kalau ini kita geser ke daily, kita lihat false break-nya mungkin mulai banyak gitu. Begitu kita kecilkan lagi, ya, ini akan terlihat kembali seperti ini. Jadi ada baiknya memang gunakanlah yang agak besar gitu ya, time frame-nya, supaya kita tidak banyak terkena false break. Kira-kira seperti itu. Baik. Untuk satu pertanyaan lagi dari Bapak Wang. Oh ya, Bapak Wang kepingin
Bagaimana dengan channel untuk Euro USD? Baik, kita akan coba kembalikan ke Euro USD. Ini Euro USD ya, Pak. Ya. Baik. Ini kalau kita lebih mudah gampangnya adalah seperti ini ya, Pak. Ini channelnya, Pak. Jadi tentunya ini adalah channel downtrend. Lalu apabila Bapak melakukan sell di sini, tentunya resikonya ada di sini. Jadi yang berikutnya, ya Pak. High yang berikutnya adalah resikonya. Dan ini adalah targetnya. Ini adalah targetnya. Ini adalah resikonya. Jadi kalau Bapak sell di sini, ini adalah resikonya dan ini adalah targetnya. Kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk bagaimana keadaan ekonomi dari negara-negara Uni Eropa, kita sudah tahu Uni Eropa mempunyai data ekonomi yang cukup buruk, sehingga ke depannya sulit untuk negara ini bisa melakukan pemulihan ekonomi dalam waktu yang cepat. Baik, Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, semua masalah analisa dan edukasi Bapak dan Ibu dapat mengikuti di channel Telegram kami, atau di YouTube kami, atau di media sosial seperti Facebook. Dalam website kami, Bapak dan Ibu bisa melihat kembali semua rekaman webinar edukasi yang telah kami tayangkan dan kami tayang ulang di dalam Forex TV. Baik, Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, saya Reza Aswin, kita akan bertemu kembali pada hari Kamis. Baik, selamat sore dan selamat bertransaksi.